yang hidup di masa baginda Rasul Muhammad SAW. Syaratnya bertemu dengan beliau, masuk Islam dan wafat dalam keadaan muslim. Nah, jadi itulah yang disebut dengan sahabiat. Ya, bertemu dengan Rasul, masuk Islam, lalu kemudian dia meninggal atau tetap meninggal dalam keadaan muslimah. Nah, golongan ini disebut dengan sahabiat. Ya. Ini lebih jelas ya. Nah, pada hari ini kita akan membahas tiga yang sahabiat, ya, tiga sahabiat. Yang pertama adalah Asma binti Yazid. Ya, Asma binti Yazid. Barangkali di antara kita sedikit yang mengenal sahabat atau sahabiah. Ya, tadi atau kemudian saya sempat menulis ya, sebuah buku yang judulnya 101 wanita teladan di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sedikit ya, 101 wanita teladan atau 101 sahabiat yang hidup di masa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi kita yang awam, ya, barangkali angka 101 ini sudah banyak. Dan ternyata begitu banyak para sahabiat ya, yang kita tidak kenal sebelumnya. Ya, kita kan paling mengenal Khadijah misalnya, atau Fatimah ya, atau siapa lagi Bu? Aisyah ya, atau siapa lagi Pak yang ibu kenal sahabiat yang kenal? Khadijah, Fatimah, Aisyah, siapa lagi? Ummu Salamah mungkinnya. Siapa lagi Bu? Asma, nanti kita akan jelaskan. Nah, termasuk yang tidak dikenal ya, atau jarang disebut-sebut ya, wallahu a'lam motifnya apa kenapa jarang disebut adalah ya, tokoh kita hari ini Asma binti Yazid. Padahal ya, hidupnya penuh dengan prestasi dan kemudian usianya juga relatif panjang. Nah, yang kemudian yang kedua, kita juga akan membahas seorang sahabat juga mungkin yang amat asli juga bagi kita, namanya Nusaybah binti Ka'ab. Ya, Nusaybah binti Ka'ab. Ya, dalam buku saya 101 wanita teladan masa Rasulullah ini saya menempatkannya pada urutan yang ke-42, ya, biografi yang ke-42, karena namanya berawal dengan huruf N. Saya menulis buku ini ya, berdasarkan abjadiyah. Ya, jadi Asma binti Yazid itu urutan yang ke-6 ya. Nah, Nusaybah binti Ka'ab urutan yang ke-40 sekian tadi, yang 42. Nah, kemudian yang terakhir kita juga akan bahas terus sekalian Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ya, putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita akan konsentrasi pada tiga tokoh ini ya. Asma binti Yazid, yang kemudian yang kedua Nusaybah binti Ka'ab, dan kemudian yang terakhir adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Kita akan mulai dari yang pertama, Nusaybah, Asma binti Yazid ya, bin Sakan. Ketika Rasul SAW berdakwah di Makkah selama 13 tahun ya, atau pada awalnya 12 tahun ya, beliau kemudian setelah gagal hijrah ke Habasyah ya, memang beliau tidak hijrah ke sana, lalu kemudian gagal juga berdakwah di Taif ya, maka baginda Rasulullah ya, mengarahkan dakwahnya ini ke Yathrib atau ke Madinah ya, dulu Madinah itu namanya Yathrib ya, posisinya kira-kira terletak antara Makkah arah ke Syam ya. Jadi kota ini adalah di antara kota yang sering dilewati oleh orang-orang Quraisy ya, orang-orang Arab Quraisy untuk berbisnis ke Syam. Mereka selalu melewati wilayah Yathrib ya. Nah, Rasul kemudian mengarahkan dakwahnya ke tempat ini. Banyak cara, di antaranya adalah mengutus seorang sahabat beliau namanya Mus'ab bin Umair ya. Itulah duta pertama Islam yang dikirim oleh Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah. Nah, jarak Makkah Madinah itu kira-kira 500 kilo ya. Saya pernah naik bus, itu sekitar perjalanan 4 jam perjalanan. Nah, jadi kalau ibu sekalian naik bus biasanya dari Makkah ke Madinah itu kira-kira 4 jam perjalanan. Kalau ibu sekalian mau nyoba naik unta boleh. Nah, itu sekitar 8 hari. Ya, kalau nyoba gitu ya. Nah, begitu hijrah berangkat Senin, ya, nyampe di Kuba, ya, kira-kira 5 atau beberapa kilometer dari Madinah, itu nyampe Senin juga. Itu sekitar 8 hari perjalanan.
pakai unta. Nah, itu sekitar 3-4 hari nyampe. Ya, kalau nggak istirahat, gitu ya, tergantung perjalanannya. Nah, Mus'ab bin Umair, ya, seorang sahabat Mus'ab diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk berdakwah. Dan ya, ternyata hasilnya itu luar biasa. Banyak di antara mereka yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair ini, seorang sahabat Rasulullah. Nah, di antara tokoh atau orang yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair ini adalah Asma binti Yazid, tokoh kita hari ini. Jadi kalau sebelumnya kita kenal Sumayyah binti Khubab yang masuk Islam di awal-awal, tapi era Makkiyah di Mekah masuk Islamnya ya. Nah, Asma binti Yazid ini adalah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal fil Madinah ketika beliau ke Madinah. Jadi dia ini orang Madinah. Masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Kemudian ya, dia menikah dengan seorang sahabat juga namanya Abu Sa'id al-Ansari. Ini terkenal sekali ya, seorang perawi hadis yang banyak meriwayatkan hadisnya. Abu Sa'id al-Ansari. Nah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah dan kemudian bertemu dengan para sahabat serta menetap di Madinah. Nabi hijrah dari Makkah dan hijrah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah dan menetap ya, di rumah awalnya Abu Ayyub al-Ansari sebelum beliau mendirikan Masjid An-Nabawi hari ini. Dalam pertemuan dengan baginda Rasulullah SAW, ya, Asma binti Yazid ya, termasuk di antara mereka yang sangat berani bertanya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, sangat berani bahkan untuk hal-hal yang sangat sederhana ya, atau kemudian hal yang sangat kecil misalnya ditanyakan kepada Rasul SAW. Ya. Nah, karena itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada baginda Rasulullah SAW ya, terbilang berani ya, karena di masa baginda Rasulullah dan kemudian hari-hari ini juga mungkin kita melihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat kritis ya, dan itulah yang ditanyakan oleh Asma binti Yazid. Misalnya saya sebutkan dalam buku ini pertanyaannya misalnya, ya Rasulullah, kata Asma, ini salah satu contoh pertanyaan Asma binti Yazid kepada Rasulullah yang dibilang sangat kritis dan berani. Kira-kira dia mengatakan, ya Rasulullah, kami melihat para laki atau kaum bapak ya, itu pergi berperang dan mereka mendapatkan pahala untuk itu. Mereka juga mencari nafkah dan mendapatkan pahala untuk itu. Mereka juga dianjurkan sadar untuk sholat berjamaah di masjid dan dapat pahala untuk itu. Giliran kami itu di rumah saja, ya, tidak bisa, tidak begitu kuat dianjurkan untuk ikut berjihad, ya, tidak begitu juga dianjurkan untuk sholat berjamaah seperti laki-laki yang begitu sangat ya sunnahnya, ya. Nah, dia protes. Nanti kami tidak kebagian pahala, kira-kira begitulah kata Asma binti Yazid ini. Ya. Ini pertanyaan yang kritis ya, yang kemudian kita lihat hari ini mungkin pertanyaan seperti ini muncul juga Bu ya. Ya, di mana para wanita misalnya tidak merasa bangga kalau dirinya berada di rumah, pengen seperti laki-laki yang kemudian berada di gedung parlemen, ya, berkecimpung di dunia politik atau kemudian berkecimpung di dunia bisnis. Cuma bedanya kalau Asma binti Yazid pertanyaannya, mengapa dia bertanya seperti itu? Khawatir tidak kebagian pahala. Nah, kalau hari ini para wanita ya, menggugat dengan ide-ide feminisme, dengan ide-ide misalnya yang lainnya, itu bukan karena khawatir tidak kebagian pahala, bukan. Tapi khawatir tidak kebagian harta, khawatir tidak kebagian jabatan dan seterusnya. Yang mungkin juga khawatir tidak kebagian popularitas. Ya, ini yang dituntut di beberapa negara barat, terutama dan kemudian di Indonesia dengan gaung misalnya emansipasi wanita, ya, RA Kartini sampai nama RA Kartini begitu luar biasa, gitu ya, mengalahkan, ya, jauh mengalahkan popularitas, misalnya siapa pahlawan Aceh, Cut Nyak. Padahal kalau kita mau objektif ya, antara Cut Nyak dan RA Kartini ya, apa yang dilakukan oleh RA Kartini dibandingkan Cut Nyak. Tapi hari ini kita memperingati
21 April sebagai hari Kartini, dan tidak pernah memperingati tanggal sekian bulan sekian. Saya juga ujung-ujungnya nggak tahu kapan Raden Cut Nyak lahir, gitu kan? Nggak pernah diperingati sebagai hari lahirnya Cut Nyak. Padahal peran Cut Nyak itu jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh era Kartini. Semata karena era Kartini dianggap sebagai orang yang memperjuangkan kaum hawa emansipasi wanita. Itu bedanya. Nah, ketika hal ini ditanyakan kepada baginda Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, apakah kalian pernah mendengar perkataan seorang wanita yang pertanyaannya lebih baik dari wanita ini? Jadi kata Rasul, pertanyaan ini ya, tidak ada artinya, kata Rasul. Dan kemudian beliau mengarahkan pandangannya kepada Asma dan kemudian menjawab. Kata Rasulullah, wahai Asma, ya, kembalilah kepada kaummu. Ajarilah para wanita yang ada di belakangmu bahwa kebaikan perlakuan salah seorang di antara kalian kepada suaminya, mencari keridhaannya dan mengikuti persetujuannya sama dengan semua pahala yang dilakukan oleh kaum laki-laki di luar rumah. Jadi sederhana, Bu, ya, kalau kita ingin menandingi suami kita misalnya bekerja, dapat pahala karena dia memberikan nafkah, ya, berkecimpung di dunia organisasi, dapat kebaikan. Nah, kata Rasul, kalau kita ingin mengambil semua kebaikan yang dilakukan oleh suami itu kan nggak perlu ikut terjun ke kancah publik, tidak perlu juga ikut ke seluruhnya, meninggalkan jati diri rumahnya, ya. Kata Rasul, kembali ke rumah, ajarkan para wanita dan kemudian pada saat yang sama juga, ya, mendapatkan keridhaan suami, maka Anda semua sudah mendapatkan semua yang dilakukan oleh para wanita. Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan Asma yang kemudian aslinya dia dijuluki dengan khatibatul nisa, ya, oratornya para wanita, orang yang paling vokal, ya, vokal bertanya kepada Rasul SAW dan juga vokal dalam mengajar. Karena begitu disampaikan hal tersebut, dia segera kembali ke kaumnya, ya, para sahabat yang lain dan kemudian mengajarkan. Maka di kalangan sejarah menyebutnya dengan khatibatul nisa, orator para wanita, ya, karena kecerdasannya, kemampuannya dalam berbicara, ya, retorika bicaranya, ya, dan kemudian yang paling penting lagi adalah kuatnya pemahamannya terhadap Islam, ya. Hal lain juga yang bisa kita temukan dalam perjalanan hidup Asma binti Yazid bin Sakan ini, Bismillah, ketika Rasulullah menikah dengan Aisyah pada era Makkiyah dan hijrah ke Madinah. Jadi Nabi itu, detailnya mungkin kita akan bicara nanti pada pekan berikutnya tentang istri-istri Rasulullah SAW. Sebagai insert, ya, saya tambahkan Rasulullah dalam banyak disebutkan menikah dengan Aisyah, putri Abu Bakar, ketika Aisyah berada di Makkah. Tetapi kata Aisyah yang masih kecil, ya, beliau tidak satu rumah, dan baru satu rumah ketika beliau hijrah ke Madinah ketika Aisyah sudah dewasa. Ya, dalam kajian fikih sekalian, hal ini sah-sah saja. Jadi seorang suami, ya, seorang laki-laki itu sah menikah dengan seorang wanita yang masih di bawah usia, ya, masih belum balik, tapi dengan dua syarat. Pertama, ya, dia belum boleh bercampur satu rumah dengan anak ini, ya, dengan anak wanita. Nah, yang kedua syaratnya adalah nanti ketika anak ini balik, ya, atau mencapai usia balik, maka anak ini kalau bertanya apakah Anda siap, berani, maaf, ya, bersedia menikah dengan dia. Kalau katanya iya, dilanjutkan. Tapi kalau tidak, maka walinya berhak untuk mengangkat pernikahan tersebut. Ya. Jadi tidak boleh dilanjutkan. Nah, Rasulullah SAW ketika menikah dengan Aisyah dan kemudian hijrah ke Madinah, itu diteruskan menikah dengan Aisyah sampai beliau wafat. Ya, sampai Rasulullah wafat lebih dulu. Dan dia termasuk, ya, Asma binti Abu Bakar, Asma binti Yazid ini termasuk orang yang mendampingi Aisyah, yang merias Aisyah, yang sebelum bertemu dengan atau sebelum satu rumah dengan Rasulullah SAW. Nah, ini menunjukkan betapa dekat hubungan Asma binti Yazid dengan tokoh kita hari ini dengan keluarga Rasulullah SAW. Kemudian hal lainnya, ya, yang menarik atau perlu dijelaskan, ayat surat Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru, ya, dan wanita-wanita yang ditalak itu harus menunggu, ya, dirinya sebelum menikah dengan orang lain salah satu, ya, 3 kali suci. Jadi dulu itu sekalian, sebelum ayat ini turun, ya,
ketika seorang suami menceraikan istrinya, maka istrinya ini boleh menikah kapan saja. Hari ini dicerai, ya kan? Besok dia boleh menikah dengan siapa saja. Ya. Nah, ketika hal ini terjadi terjadi pada Asma binti Yazid, ya, maka akhirnya turun ayat firman Allah SWT yang berbunyi, "Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun." Ya, jadi disyaratkan seorang wanita yang ingin menikah lagi setelah dicerai oleh suaminya harus menunggu thalathata qurun. Ya, harus menunggu 3 kali masa suci. Nah, sekali ini menarik. Seorang Yahudi, ya, ilmuwan Yahudi itu pernah melakukan penelitian. Ya, bunyinya penelitian itu adalah dia membenarkan tesis Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau seorang wanita dicerai suaminya harus menunggu 3 bulan, itu dibenarkan dengan penjelasan begini. Seorang wanita yang berhubungan dengan seorang laki-laki, ya, itu tetap membekaskan, meninggalkan jejak, gitu kan? Dan jejak itu ya tidak bisa hilang, ya, kalau tidak lebih dari 3 bulan. Ya. Kalau tidak lebih dari 3 bulan. Jadi melakukan penelitian di sebuah wilayah Amerika, ya, itu disebutkan beberapa wanita itu diteliti, ya, oleh ilmuwan Yahudi ini, ya, diteliti, dan ternyata mayoritas dari mereka itu pernah berhubungan dengan laki-laki lain selain suaminya itu lebih dari 3 kali. Jadi selama 3 bulan itu tidak bisa dihilangkan jejaknya. Ya. Jadi kalau 3 bulan baru hapus. Jadi kayak otomatis update kira-kira, ya. Nah, yang menarik sekalian, penelitian yang sama dia lakukan kepada istrinya, dan dia tercengang karena dia belum mendapatkan ada bekas jejak laki-laki lain lebih dari 3 pada diri. Nah, poinnya itu tidak di situ, tapi dalam Islam atau dalam penelitian ilmuwan ini bahwa seorang wanita yang berhubungan dengan laki-laki lain itu tidak bisa hilang jejaknya itu sampai 3 bulan, walaupun tidak menyebabkan kehamilan. Nah, hikmahnya juga adalah mengantisipasi kehamilan. Ya, bayangkan kalau kehamilan mungkin bisa disangkal hari ini dengan kemajuan teknologi, mungkin bisa, ya. Seorang cerai, dites, ternyata dia tidak istri, boleh menikah dengan orang lain, bisa jadi kan? Kalau itu alasannya, ya, sangat-sangat mungkin. Ya. Kalau bisa dites dan ternyata hamil, maka nggak boleh menikah dengan, karena haram atau tidak boleh seorang wanita menikah kalau dirinya sedang hamil. Itu tidak boleh. Seorang wanita sedang hamil lalu menikah itu tidak dibolehkan. Dia harus menunggu dulu. Ya. Kalau sudah hamil, kalau sudah melahirkan baru boleh nikah. Tapi belum boleh melakukan hubungan sebelum selesai masa nifas. Ya. Maka beda-beda. Seorang wanita yang diceraikan suaminya masa menanti dalam pos itu 3 bulan, 3 kali suci. Ya, kalau dia cerai. Kalau suaminya meninggal dunia, itu 4 bulan 10 hari. Setelah selesai 4 bulan 10 hari, baru dia boleh menikah dengan orang lain. Tapi kalau dia ditinggal mati, wafat tadi, ya, kalau dia dicerai, tapi hamil, masa menunggunya itu sampai dia melahirkan. Jadi maaf ya, seorang suami menceraikan istrinya, istrinya hamil. Nah, istrinya ini tidak boleh menikah dengan orang lain sampai dia melahirkan. Kalau suaminya sih nggak berusaha, nggak cerai itu boleh menikah dengan orang lain, kan begitu maksudnya, kan? Nah, kalau sudah melahirkan maka boleh. Hari ini melahirkan, besok dia nikah boleh, tapi belum boleh berhubungan dengan istrinya. Mengapa? Suaminya yang baru. Mengapa? Karena dia masih nifas. Nah, hukum-hukum tadi yang pertama yang berhubungan dengan seorang wanita yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan tidak hamil, maka dia harus menunggu salah satu. Ya, asbabun nuzul ayat ini turun, ya. Di antara penyebabnya adalah kasus Asma binti Yazid yang sedang kita bicarakan. Dia dicerai oleh suaminya, turunlah ayat, maka boleh jadi ya disebutkan dia orang yang pertama kali mempraktekkan hukum fikih. Ya. Asma binti Yazid bin Sakan. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, beliau juga dikenal sebagai riwayat hadis, ya, dan seorang yang aktif, ya, dalam aktivitas bersama Nabi Rasulullah. Diantaranya dia pernah ikut perang Uhud, ya, perang Uhud. Tidak, kalau perang Badar, jadi urutnya itu kan perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq.
di mana kaum muslimin melawan pasukan Quraisy waktu itu. Jumlah kaum muslimin awalnya 1.000 orang, digarap seorang non-pewak bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik. Maka pasukan kaum muslimin tinggal 700 orang. Sementara pasukan Quraisy waktu itu jumlahnya 3.000 orang. Jadi 700 melawan 3.000 orang. Dari awal peperangan, ya, kaum muslimin menang dengan strategi yang dibuat oleh baginda Rasul SAW. Namun pada babak yang kedua peperangan, kaum muslimin kalah, ya, karena melanggar perintah Rasul SAW. Ya, ini dikisahkan waktu itu Rasul membagi pasukannya, ada yang berada di front terdepan menghadapi musuh. Nah, selain itu juga Nabi menempatkan 50 orang pasukan pemanah di Bukit Rumah, di samping Bukit Uhud, dengan tujuan, ya, untuk mengantisipasi pasukan musuh yang mungkin bisa menipu dari belakang. Maka ditempatkanlah pasukan pemanah di bawah. Nah, pada babak awal kaum muslimin menang di bawah, ya. Pasukan panah yang berada di Bukit Rumah ini, ya, melihat kaum muslimin sudah menang, mereka turun, ya, mengumpulkan harta rampasan perang. Ini pelajaran yang lain juga bagi kita, kenapa umat Islam itu kadang berantemnya itu karena jabatan, ya, kalah itu karena berebut harta. Ya, jadi kalau sama-sama susah, ya, sama-sama kalah itu biasanya kompak. Dan kalau sudah menang, berantem. Ya. Beberapa yayasan lembaga Islam juga mengalami hal ini. Jadi kalau masih merintis sama-sama, kompak enggak. Tapi kalau sudah mendapatkan profit misalnya, nah itu sudah mulai pecah. Ya. Nah, mereka kemudian turun, pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir berikut dari belakang dan kemudian menghantam kaum muslimin sampai baginda Rasulullah luka parah, giginya tanggal. Nah, di antara orang yang sangat menjadi benteng, pertahanan bagi kaum wanita waktu itu adalah Asma binti Yazid, yaitu dalam perang. Ya. Kemudian dia juga ikut serta dalam perang Khandaq, ya, pasti karena perang Khandaq ini terjadi di Madinah, di mana kaum muslimin dikepung, kaum muslimin jumlahnya 3.000 orang, ya, pasukan Ansar, pasukan sekutu waktu itu jumlahnya 10.000 orang. Jadi 3.000 melawan 10.000 orang. Nah, Asma binti Yazid, tokoh kita hari ini, ya, ikut juga dalam peperangan tersebut. Ya, dia menyediakan makanan, merawat orang-orang yang sakit, terluka, dan sebagainya. Selanjutnya dia juga ikut dalam Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, di mana baginda Rasulullah bersama dengan 1.400 orang ingin melaksanakan umroh. Ya, dari Madinah mereka berangkat ingin umroh ke Makkah. Tapi, ya, waktu itu dihalangi oleh kafir Quraisy dan ujungnya terjadilah sebuah perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah, karena letak perjanjian itu berada di lembah Hudaybiyah. Sampai sekarang masih ada. Saya pernah kunjungi ke sana dan melihat ada masjid, ya, itu dengan Masjid Hudaybiyah. Yang sayang sekali waktu saya ke sana, kondisi masjidnya sudah sangat rapuh, tua, dan tidak terawat. Ya, itulah beda antara kerajaan Arab Saudi dengan Indonesia. Ya, kalau kita lihat, ya, situs-situs bersejarah di Arab Saudi itu dicuekin, diabaikan. Ya, saya ke Wahyu Roh, tempat di mana baginda Rasulullah mendapatkan wahyu pertama, ya, itu sangat tidak terawat. Jalan setapak yang tadi dibikin, seperti itu, begitu saja, kan? Sesuai kalau itu terjadi di Indonesia, sudah menjadi tempat ramah. Ya, makamnya Gus Dur saja itu berbulan-bulan tanahnya hilang terus. Karena begitu orang ziarah datang, pulang-pulang bawa tanahnya. Bangga ini tak, saya dari makam Gus Dur, ini tanahnya. Kan? Ada Arab Saudi enggak? Seperti sekarang saya Masjidil Haram itu diperluas, gitu kan? Sehingga harusnya merobohkan rumah-rumah di sekitar Masjidil Haram. Nah, termasuk diantaranya komplek perumahan milik Khadijah radhiyallahu anha yang dulu. Konon hari ini rumah, ya, tempat di mana berdirinya rumah Khadijah itu hari ini sudah menjadi toilet. Karena di luar diperluas dan kebetulan di situ toiletnya, gitu kan? Itu kalau dia peta di sini dulu berdiri rumahnya Khadijah. Dan Arab Saudi nggak mau tahu, gitu ya, nggak penting, ya. Dan termasuk juga Masjid Hudaybiyah itu nggak terawat sama sekali. Ya. Pinggir-pinggirnya bocor, Allah sekarang mungkin sudah ada yang mengusulkan, ya, karena jauh, bukan jauh dari tidak selalu disolatin, ya, nggak ramai kecuali pada momen-momen tertentu. Nah, Asma, ya, binti Yazid ikut dalam perjanjian Hudaybiyah yang dihadiri oleh 1.400 orang. Dia juga ikut
dalam perang Khaybar, ya, melawan orang-orang Yahudi, ya, jumlah kaum muslimin itu sekitar 1.600 orang, ya, melawan Yahudi yang jumlahnya 4.000 lebih, ya, di Khaybar. Selanjutnya pada era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, Asma ikut juga dalam perang Yarmuk. Ya, perang Yarmuk adalah antara kaum muslimin yang jumlahnya 39.000 orang melawan pasukan Romawi yang jumlahnya 240.000 orang. Ya, 39.000 kaum muslimin, jumlah pasukan Romawi 240.000 dan 39.000 itu menang. Nah, ini 39.000 melawan 240.000 menang. Makanya hari ini saya baca di beberapa berita, ya, orang-orang Barat, kalangan orientalis itu melakukan penelitian di Yarmuk, di lembah Yarmuk, di mana terjadi peperangan dulu. Dan orang Barat kan kalau sudah melakukan penelitian itu sekarang seperti orang-orang jahat. Lahannya diukur, Bu, ya, luas Yarmuk itu, untuk meyakinkan dan mendapatkan penjelasan bagaimana pasukan yang 39.000 ini bisa melawan 240 orang. Secara ilmiah penjelasannya bagaimana? Kalau kita kan gampang, Bu, ya, karena Allah, maka kita tidak melakukan penelitian. Mereka kan tidak ngerti yang begituan, ya. Itu diukur luasnya, tangannya dicongkel-congkel, ada apa? Terus senang. Dipelajari sejarahnya, pasukan Islam di sini berapa orang terus. Ya. Kalau kita nggak melakukan penelitian itu, kenapa? Ada jawaban sederhana, mengapa orang menang? Karena Allah, selesai. Ya. Nah, Asma binti Yazid ikut dalam peperangan tersebut dan menang. Usianya cukup panjang, ya. Dia terus, ya, bertahan hidup, ya, sampai pada era Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ini anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi runutnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sempat kekhalifahan dipegang oleh Hasan, anaknya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu Nabi kemudian diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, setelah Muawiyah bin Abi Sufyan wafat, maka yang jadi khalifah adalah Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi bayangin, panjang usia Asma binti Yazid ini. Dan saya tahu kalau saya baca dalam situs buku ini juga, rata-rata para sahabat, ya, para sahabat wanita itu usianya panjang-panjang daripada yang laki-laki. Ya, jadi awet, lebih makanya di masa Rasul dan hari ini juga mungkin, ya, kalangan wanita itu jauh lebih banyak daripada laki-laki. Ya, yang laki-laki kan ikut perang kan mati, ya, istrinya kan enggak. Makanya sangat apa namanya, di buku ini ada seorang sahabat, saya lupa namanya, bahkan saya kasih judul janda para sahabat, ya, janda para sahabat. Kenapa? Karena suami yang meninggal, ya, dinikahi oleh sahabat yang lain, ya. Meninggal lagi dinikahi yang lain, itu sampai 4-5 orang yang menikahinya, ya. Karena suaminya meninggal, maka sehingga ada ungkapan siapa yang menikah dengan dia maka akan meninggal, gitu, ya. Saking usianya lanjut. Nah, itulah Asma binti Yazid, ya, tokoh kita hari ini, ya. Kalau kita urai banyak hikmah yang kemudian bisa kita pelajari dari kisah ini. Yang pertama adalah sebagaimana kisah-kisah sebelumnya, ya, wanita, ya, juga bisa menjadi orang yang pertama kali mendapatkan kebaikan. Ya. Kalau di era Makkiyah kita mengenal ada Sumayyah binti Ubal yang pertama kali masuk Islam, ada Khadijah. Ya. Jadi kalau bicara tentang kemuliaan Rasulullah, wanita itu, ya, secara objektif yang justru banyak, kedudukannya dalam Islam yang begitu luar biasa. Ya. Siapa yang pertama kali mendukung dakwah Rasul? Bukan hanya secara moral, tapi juga materi. Ya, adalah Khadijah. Siapa yang syahid pertama kali? Itu adalah Sumayyah. Ya. Nah, begitu ketika Rasul hijrah ke Madinah, itu bukan hanya kaum laki-laki yang masih Islam, dan juga kaum wanita di antaranya Asma binti Yazid. Jadi ini kemudian memberikan penjelasan kepada kita bahwa wanita itu sebenarnya dalam hal kebaikan itu bisa menandingi kaum laki-laki, lebih dulu daripada kaum laki-laki. Ya. Kemudian yang kedua, buktinya adalah bahwa kaum muslimah, ya, juga boleh beraktivitas di ranah publik. Ya, buktinya ini ikut mengajar, buktinya ini juga ikut perang. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sebagaimana saya paparkan dalam pertemuan sebelumnya, ya, ada wilayah tertentu yang bahkan, ya, secara umum fikih
hukumnya itu fardu kifayah, harus. Ya, wanita itu harus diperlukan, kan? Seperti dalam dunia pendidikan anak, itu mau tidak mau. Di bidang kedokteran itu harus ada wanita yang terjun. Ya. Bahkan bisa jadi di bidang keamanan, ya. Polisi kan bisa jadi seorang wanita muslimah menjadi polwan, boleh. Ya, karena bisa jadi penjahat ini perempuan. Nah, ketika dilakukan investigasi, ketika yang melakukan investigasi ataupun yang penangkapan itu adalah perempuan pelaku kejahatan, itu akan ya, lebih santun dan akan lebih dilakukan oleh seorang wanita. Ya. Bahkan ketika mereka berjihad di medan perang juga dibutuhkan seorang tentara wanita. Ya. Dengan fungsinya muslimah, ya, bahkan ya, boleh juga, ya, bahkan terjun ke medan perang sebagai dilakukan oleh Asma binti Yazid bin Sakan. Ya, kalau kita hari ini dia ikut perang Uhud, ikut perang Khandaq, ikut perang Khaybar, ikut perang Yarmuk. Semua yang disebutkan adalah perang besar, ya, yang fungsinya atau perannya. Bahkan dalam perang Yarmuk itu misalnya bahwa pasukan Romawi pada babak awal kaum muslim itu kalah. Itu kaum muslimah yang kerjaannya apa? Kerjaannya adalah mengambil pentungan kayu, ya, memukul, ya, mujahid muslim yang mau mundur, dihalau supaya lari lagi ke medan perang. Ya. Jadi fungsinya itu sangat besar bagi perjuangan kaum muslimin. Ya. Nah, baik. Berikutnya, ya, kita akan membahas seorang tokoh lainnya yang tidak kalah perannya dibanding dengan Asma binti Yazid juga, ya. Yakni Nusaybah binti Ka'ab. Ya. Nusaybah binti Ka'ab. Nusaybah binti Ka'ab, ketika kita baca sejarahnya sekarang Rasulullah, banyak versi. Ya. Ada yang mengejar namanya dengan Ummu Imarah. Itu salah satu kesulitan sendiri bagi saya ketika menulis buku ini. Karena nama mereka itu, ya, satu orang tokohnya tapi namanya macam-macam. Ya. Misalnya Ummu Imarah, ternyata namanya juga nama aslinya adalah Nusaybah. Ya. Bahkan ada yang memanggil namanya dengan Ummu Habib karena anaknya ada yang namanya Habib bin Zaid. Bahkan dalam film Umar bin Khattab, ya, Khalid bin Walid memanggil Nusaybah ini dengan sebutan Ummu Aiman. Dalam filmnya juga nanti kita putar atau kita saksikan bersama nanti setelah ini. Itu adalah Ummu Aiman, ya, bukan Ummu Imarah. Tapi dalam beberapa buku, ya, sering disebut dengan Ummu Imarah, ya. Jadi namanya Ummu Imarah. Nah, kalau Asma binti Yazid tadi, ya, dia masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah, bahkan sebelumnya di tangan Mus'ab bin Umair. Nah, Nusaybah binti Ka'ab atau Ummu Imarah ini lain lagi. Justru dia lebih dulu menyongsong keislaman itu. Jadi ceritanya begini. Ketika Mus'ab bin Umair diutus Rasul sebelum ke Madinah dan beberapa orang masuk Islam, nah sebelumnya itu sudah ada 6 tokoh Madinah yang membaiat Rasul di Makkah. Di sebuah lembah namanya Lembah Aqabah. Maka dikenal dengan Bai'atul Aqabah. Setelah itu mereka pulang bersama dengan Mus'ab bin Umair. Ya. Tahun depan mereka datang lagi. Ya. Yang datang 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Datang dari Madinah, Yatsrib ke Makkah untuk membaiat, ya, menyatakan keislaman di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 70 orang laki-laki dan 2 orang wanita. Dan di antara 2 wanita itu adalah Ummu Imarah. Ya, di antara 2 wanita itu adalah Ummu Imarah. Saya lupa yang satunya, nanti kita cek lagi, ya. Ummu Imarah, ya, dia membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan suaminya, ya, Zaid bin Asim, dan anaknya namanya Habib atau Habib bin Zaid. Ini begitu luar biasa dia menyongsong, ya, di antara 70 orang laki-laki dan hanya 2 perempuan yang ikut, dia salah satu di antara mereka. Suaminya wafat, ya, tidak lama setelah perang Badar berlangsung pada tahun kedua dari Hijriah, dan kemudian dia menikah dengan seorang sahabat lain namanya Ghaziyah bin Amir atau Ghaziyah bin Amr. Setelah perang Badar, ya, Nusaybah, ya, ikut juga dalam perang Uhud bersama dengan Asma binti Yazid dalam cerita yang pertama tadi, dan bahkan dalam perang ini, ya, dia begitu gigih dan termasuk salah seorang di antara yang
begitu getol dan kemudian begitu bersemangat ya mempertahankan Rasul Islam yang kondisi sangat terjepit waktu itu. Ya, sejarah mencatat bahkan dalam perang Uhud ini ya, dia mendapatkan luka sampai 13 titik. Jadi dia betul-betul kalau dalam film Umar bin Khattab garapan MBC ya, Qatar itu kita saksikan dia menggunakan panah. Ya, Nusaybah bin Ka'ab ini menggunakan panah untuk menghalau musuh-musuhnya yang ingin membunuh Rasul. Ya, maka dengan demikian dia sampai terluka sampai 13 titik ya. Anaknya ya Habib juga terluka ya, dan ya, bahkan ada satu titik lukanya yang di bahu itu sampai berbulan-bulan baru sembuh ya, yang diderita oleh Nusaybah bin Ka'ab atau Ummu Imarah. Selanjutnya dia juga ikut perjanjian Hudaybiyah yang juga diikuti oleh Asma binti Yazid di awal tadi saya sudah ceritakan. Kemudian ikut juga umrah qadha. Umrah qadha ini adalah umrah yang dilakukan Nabi. Nabi ingin umrah ya, tetapi dihalang oleh kafir Quraisy dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Nah, di antara isu perjanjian Hudaybiyah adalah kaum muslimin melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Jadi nggak ada di tahun itu pulang, tapi dilaksanakan pada tahun berikutnya. Itu dikenal dengan sebutan umrah qadha, umrah mengganti. Nah, Nusaybah bin Ka'ab juga ikut yang melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Lalu dikisahkannya Musailamah al-Kadzdzab ya, ini seorang nabi palsu dari Yaman ya, yang hidup di masa Abu Bakar As-Siddiq dan melakukan pemberontakan. Dikisahkan sempat melawan anaknya Khubayb bin Zaid dan melakukan apa istilahnya, tubuhnya dipotong-potong kecil-kecil gitu ya, mutilasi. Jadi ditawan dan kemudian ditanya, apakah Anda ingin kufur terhadap Muhammad? Kata Habib bin Zaid tidak, maka dipotong tangannya. Ditanya lagi, apakah Anda mau kufur terhadap Muhammad? Tidak, dipotong tangan kanannya. Terus kakinya, terus dan terakhir dipotonglah lehernya. Bahkan kalau ketika lehernya dipancung, mulutnya itu masih bisa berbicara, melantunkan ayat Yesus. Maka mendengar hal itu, ya, mendengar anaknya dilakukan sedemikian rupa, ibunya Nusaybah bin Ka'ab ini atau Ummu Imarah ini bertekad untuk membalas dendam, terjun langsung, ya, menyertai kaum muslimin untuk memerangi orang-orang murtad pimpinan Musailamah al-Kadzdzab. Ya, karena itu ya, dia pun ikut memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Peperangan kaum muslimin melawan Musailamah al-Kadzdzab atau nabi palsu ini dikenal dengan Ma'rakat Yamamah, ya, perang Yamamah. Ini perang besar yang melibatkan ribuan kaum muslimin dan sekian ribu kaum muslimin yang syahid dalam perang ini, meninggal dalam perang Yamamah. Jadi bisa jadi nabi palsu terbesar di masa Rasul dan sangat membahayakan adalah Musailamah al-Kadzdzab. Ya, itu sangat sulit ditaklukkan sehingga Abu Bakar terpaksa mengangkat seorang panglima perang yang sangat terkenal dalam sejarah, yakni Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Nah, dalam peperangan melawan Musailamah al-Kadzdzab ini ada ribuan para sahabat yang terbunuh dan sebagian besar mereka adalah menghafal Quran. Maka karena ribuan orang menghafal Quran terbunuh dalam perang Yamamah ini, ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengusulkan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mushaf Al-Quran ini dikumpulkan, dirapikan menjadi satu mushaf. Maka dilakukan hal itu, ya, karena khawatir Al-Quran ini hilang karena penghafalnya sudah banyak yang meninggal dunia. Dia khawatir, maka dikumpulkanlah mushaf, disebut dengan mushaf Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, mushaf yang dikumpulkan tadi beralih ke tangan Umar. Ketika Umar meninggal dunia, maka mushaf ini dipegang oleh anaknya Hafsah binti Umar. Ya. Nah, di era Utsman bin Affan oleh Utsman, mushaf ini ya digandakan dengan bantuan para sahabat yang lain, dibikinlah 7 atau 8 mushaf. Ya, dicetak ulang kalau sekarang ya, dan disebarkan ke beberapa kota besar waktu itu. Ada ke Basra, ada ke Yaman, ke Mesir, dan seterusnya. Ya, maka hari ini di beberapa museum wilayah yang saya sebutkan tadi masih tersimpan mushaf yang ditulis di masa Utsman. Makanya mushaf kita hari ini yang ini disebut dengan mushaf Utsmani, mushaf yang ditulis pada masa Utsman.
dan kemudian ditulis ulang turun-turun sampai ke kita dan terjadilah seperti ini. Makanya Al-Quran ini sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui dua cara. Pertama adalah hafal, dihafal oleh jutaan manusia. Bayangkan kalau hari ini Al-Quran kita dilibatkan seluruhnya tidak tersisa lagi, maka Al-Quran tetap akan ada, tidak akan hilang, karena dia ada dalam hafalan-hafalan jutaan kaum muslimin. Inilah kemudian membedakan antara Al-Quran dengan kitab-kitab suci yang lain. Tidak ada orang yang bisa menghafal satu sebuah kitab suci selain Al-Quran. Nah yang kedua, Al-Quran turun kepada kita, ya, selain hafalan, Al-Quran juga turun melalui kitabatan, tulisan. Jadi Nabi itu ketika dia mendapatkan wahyu, beliau memberitakan kepada sahabatnya langsung dua. Ini Al-Quran saya dapat beberapa wahyu, kata Rasul, ini ayatnya hafal dan tulis. Maka di masa Rasul itu ada 7 penulis wahyu, khusus kerjaan menulis ayat-ayat yang turun. Maka Al-Quran ini sampai kepada kita hafal melalui hafalan dan juga melalui tulisan. Jadi otentik, dijamin. Al-Quran yang ada sekarang itu sama persisnya dengan yang Al-Quran diturunkan kepada Muhammad SAW. Tidak berubah satu huruf pun. Tidak bisa di masa Rasul kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang ditambah misalnya walhamdulillah, enggak, satu huruf pun, satu harakat pun tidak ada perbedaan. Di masa Rasul sampai sekarang utuh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya, semuanya kami yang menurunkan Al-Quran al-Dzikra, kata Allah SWT, dan kami juga yang akan menjaganya, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kembali ke Musaibah bin Ka'ab, dia ikut perang Yamamah dan nekat gitu ya untuk membunuh Musailamatul Kadzdzab. Kita ingat kisahnya itu sangat panjang ya, tapi bisa dijelaskan. Kaum muslimin ya, setelah dibuat para sahabat gugur dalam perang ini pun ya tetap sulit mengalahkan Musailamatul Kadzdzab. Karena Musailamatul Kadzdzab waktu itu masuk ke sebuah benteng. Ya, bentengnya ditutup rapat, pintunya ditutup. Nah, benteng ini dikenal dalam sejarah dengan Hadiqatul Maut, ya, benteng kematian. Ya, ditutup berhari-hari kaum muslimin mengepung benteng ini dan ya, mereka sudah mulai kewalahan karena kekurangan logistik. Sementara Musailamatul Kadzdzab masuk ke dalam bentengnya dengan logistik yang berkecukupan. Ya, seperti orang mengepung rumah orang lain. Yang mengepung kan gak dapat makan, tapi yang dikepung kan di dalam punya persediaan makan yang banyak. Akhirnya apa? Ada seorang sahabat namanya Ka'ab bin Malik, ya, saudara dari Anas bin Malik. Dia punya ide. Idenya, lemparkan saya, ya, jadi kalau ini benteng gitu kan, lemparkan saya, biarkan saya melentingkan tubuh sehingga masuk ke dalam dan bisa buka pintu sehingga oksigen bisa masuk ke dalam. Ya, ini ide maut gitu ya. Nah, resikonya mati. Maka sebagian ulama seperti Syekh Yusuf Al-Qardawi ya, dalam fatwanya membolehkan bom atau al-infijar al-istishhadiyah, jadi bom syahid. Tapi dengan syarat. Ya, pertama, atas persetujuan pemimpin panglima perang. Yang kedua, di wilayah konflik, di wilayah perang. Enggak boleh ngebom di Indonesia yang aman, hotel dibom, kafe dibom, enggak boleh. Karena pertama tidak ada komando dari panglima perang, yang kedua adalah ya, bukan di wilayah konflik. Kalau di Palestina, ya, itu mungkin, ya, sangat mungkin. Belajar dari ini tadi Ka'ab bin Malik melakukan. Kalau Ka'ab bin Malik itu dia kan waktu itu kan nggak ada bom, gitu ya. Dia mementingkan dirinya masuk ke markas musuh, mungkin 9% itu mati, gitu kan, dia dibunuh, tapi tetap dilakukan. Ya, bahkan para sahabat waktu itu sempat protes tidak setuju, karena ada ayat yang berbunyi wala tulqu baidikum ila tahluka. Ya, janganlah kalian ceburkan diri kalian ke jurang kehancuran. Bunuh diri itu tak boleh lagi. Bunuh diri itu tidak dibolehkan. Ya, kata para sahabat kepada Ka'ab bin Malik waktu itu, ya Ka'ab, ya, mereka akan membunuh Anda. Ya, mereka akan membunuh Anda. Ya. Katanya tidak, tapi saya akan membunuh mereka. Ya, terbukti ya, kalau dalam film Umar itu tidak dihentikan, tapi dibikin tangga ya. Mungkin kalau dihentikan agak susah bikin visualisasinya ya. Visualisasi susah. Oke, bikin tangga, dia naik, kemudian masuk ke dalam, segera berhadapan dengan musuh ya, Musailamatul Kadzdzab waktu itu ya, dan tentaranya dengan waktu yang sangat singkat dia membuka pintu gerbang sehingga kaum muslimin bisa ribuan kaum muslimin masuk ke dalam
Termasuk diantaranya adalah Nusaybah binti Ka'ab ini, dia mengincar siapa namanya, Musailamatul Kadzdzab, ya. Namun sayangnya dia kedahuluan, ya, karena wanita, ya, dia kedahuluan oleh seorang sahabat lain yang namanya Wahsy bin Harb. Kita ingat kisah Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini sekalian dulunya budak, ya, dia dibebaskan oleh Hind binti Utbah karena berhasil membunuh paman Rasul dalam perang Uhud namanya Hamzah bin Abdul Muthalib dengan tombaknya. Ketika kaum muslimin membebaskan Makkah, dia masuk Islam. Rasa penyesalan yang luar biasa yang dialami oleh Wahsy ini membuatnya bertekad untuk menggunakan tombak yang dia gunakan dulu untuk membunuh Hamzah akan digunakan juga untuk mempertahankan Islam. Maka secara tercatat, tombak yang dulu dia gunakan untuk membunuh Hamzah, dia gunakan untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Maka terbunuhlah Musailamah al-Kadzdzab, ya, dengan tombak tersebut. Dan konon salah seorang anak dari Nusaybah binti Ka'ab ini juga ikut perang tersebut, ya, ketika dilihat pedang yang berlumuran darah dan yang mengatakan saya berhasil membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Maka bisa disimpulkan, bisa jadi yang membunuh awalnya itu adalah Wahsy, setelah itu kemudian Musailamah dibacok bersama-sama, kan, sehingga semua orang bisa mengaku bahwa dialah yang membunuh Musailamah. Ya. Nusaybah ikut dalam perang Yamamah ini, ikut betul-betul ikut, ya, menggunakan pedang dan seterusnya sampai tangannya ini salah tulis di mana kalau tulisannya buntu, ya, karena kayak gitu. Ada slide juga, ada kan? Ya, sehingga tangannya buntu dan kemudian tidak lama setelah perang Yamamah itu, ya, dia pun meninggal dunia. Ya, berarti meninggal dunia di masa Makkah asli. Ya, maka selesailah kisah Nusaybah binti Ka'ab, ya. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini, ya. Secara ringkas bisa dijelaskan. Pertama, sebagaimana Asma binti Yazid tadi, ya, dia adalah wanita yang pertama kali masuk Islam, bahkan mendahului yang lain, karena dia menyambut seorang Rasul ke Makkah. Kemudian yang kedua, sebagai istrinya, beliau berhasil mendukung perjuangan suaminya, ya, dia menikah dengan karena suami meninggal, lalu kemudian menikah dengan suami yang lain, Ghaziah tadi, Ghaziah bin Amir bin Amr, dan sehingga mengantarkan mereka kepada kesahidan, ya. Dan dalam konteks hari ini, ya, itu juga yang kemarin sempat kita bahas juga, ya, seorang di antara seorang istri itu adalah dia harus bisa membackup, ya, membackup amalan-amalan atau ibadah-ibadah bagi suaminya, ya. Alhamdulillah, kita sering keliru, ya. Jadi yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya amal, kan, tapi juga niat. Kalau kita lihat pertanyaan Asma binti Yazid tadi yang mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kami menyaingi para lelaki, mereka berjihad, mereka ikut perang, mereka haji dan sesuatu, kami sedang di rumah. Nah, jawaban kita sederhana. Dengan cara Anda mempersiapkan perjalanan suami, dengan cara Anda taat pada suami, mendukung perjuangan, itu berarti Anda sudah mendapatkan semua yang dapatkan oleh suami tadi. Kita kan berpikirnya enggak, kan? Ya. Maka dalam Islam, dalam konteks pahala, ya, itu bukan sesuatu yang seperti materi yang kalau dibagi itu akan berkurang, enggak. Ya. Nabi mengatakan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajru, ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan siapa yang mengajari orang, menunjukkan kepada orang, ya, hasanatan, suatu kebaikan, lalu orang tersebut melakukan kebaikan tersebut, maka orang yang menunjukkan kebaikan tadi akan mendapatkan mislah seperti orang yang melakukan ini. Paham saja, ya? Jadi, maaf, kalau saya mengajari seseorang baca Quran, nah ternyata dipraktekkan oleh orang ini, maka saya mendapatkan pahala seperti orang ini mendapatkan pahala baca Quran min ghairi an yanqusha, tanpa mengurangi pahala juga, kemudian seperti MLM, ya kan? Karena saya ngajarin, lalu saya pada akhirnya berberkah. Nah, begitu juga dengan para istri, ya. Ketika suaminya bekerja di luar rumah dan mendapatkan pahala, dan istrinya memberikan dukungan, mempersiapkan
rumah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh suami. Begitu juga dengan para sahabat atau para sahabat dulu, gitu ya. Mereka mempersiapkan tersebut. Itu bagi anak-anak demikian. Kalau kita lihat dalam kisah ini, kesuksesan Nusaybah binti Ka'ab ini bukan hanya kesuksesannya untuk suami-suami dalam berjihad di jalan Allah, tapi juga anak-anaknya. Beberapa orang anaknya juga semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Dan itulah peran terpenting dari seorang wanita, ya, menjadi istri dari suaminya dan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Sesibuk apapun, ya, dua hal itu tidak bisa ditinggalkan, mesti dipakai. Ya. Berikutnya, kecerdasan, ya, dan ketangguhannya tanpa dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Ya. Jadi dalam perang Uhud, ya, dia termasuk salah seorang di antara yang membentengi Rasul. Dalam perang Yamamah tadi dia juga ikut terlibat di front terdepan. Makanya para sahabat itu sekalian begini. Mereka kalau memberikan kontribusi itu tidak setengah-setengah. Ya. Utsman bin Affan itu orang yang kaya, nyumbang itu perang juga. Ya, tidak seperti kita. Maaf ya, saya nggak bisa hadir, saya nyumbang saja. Banyak kan di antara kita. Ya, saya nggak bisa berkontribusi atau tidak bisa hadir pas acara, tidak bisa jadi panitia. Saya kasih duit saja. Enggak, para sahabat dulu mereka nyumbang gede, mereka juga kurang. Mereka nyumbang gede seperti Utsman bin Affan itu saya pernah menghitung, ya. Infak Utsman bin Affan dalam perang Tabuk itu hampir mencapai 6 miliar kalau kita rupiah. Dia ikut juga, kan? Enggak tentang saya kan dari nyumbang gede, saya di rumah aja. Mereka juga terlibat, ya, dalam medan peperangan, ya. Kemudian, ya, ia tidak pernah melewatkan sedikit pun peluang atau kesempatan yang sudah diberikan Allah untuk mendapatkan pahala, kemuliaan dan surga Firdaus karena kesadaran bahwa kesempatan belum tentu datang untuk yang itu. Jadi, ketika ada kesempatan untuk itu perang Uhud, ya, Hudaybiyah itu, ya, perang yang lain juga itu. Nah, dalam konteks hari ini kita juga mungkin tidak dalam konteks perang mungkin, ya, tapi dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat. Ketika ada uang, ya tadi tidak. Ya. Maka dalam kajian dalam kitab Talbiyah Iblis, ya, itu disebutkan di antara cara setan terus kalian menggoda manusia itu bukan hanya menghalangi seseorang melakukan kebaikan, tapi apa? Menunda kebaikan. Menunda kebaikan. Ya. Orang-orang yang sudah aktif di masjid, sudah sering melaksanakan sholat, itu cara setan menggodanya bukan harus kan misalnya, atau mereka yang sudah aktif melaksanakan sholat di waktu, itu cara setan menggodanya bukan dengan cara jangan sholat tuh, enggak. Tapi apa? Ditunda. Ya, ditunda. Saya kasih dia kalau di Indonesia, ya, karena masjidnya dekat. Cara setan menggoda kita, ya, manusia itu, misalnya sholat subuh, ya, subuh. Tidak, setan tidak mau bisakan kepada kita. Anda jangan sholat ya, bukan, karena nggak mungkin, gitu kan? Pasti sholat. Cara setan apa? Dia misalnya ketika azan berkumandang yang dibisikkan ke telinga kita, jangan bangun loh, jangan sholat, bukan, tapi apa? Entar baru azan. Ya kan? Akhirnya kita, oh iya, nunggu azan selesai. Pas mau bangun kata setan itu, entar nunggu komat. Itu masjid itu jeda antara azan dan komat itu lama. Masjid saya sampaikan 20 menit, saya kasih jeda, ya. Di sini ada masjid Turki itu, ya, itu jam 7 sholat subuhnya. Saya dengan Pak Iwan, ya, pas ingat di rumah dia, maka setiap subuh ke situ jam 7 subuhnya, ya. Nah, jangan mentang-mentang kita bisa dimanapun, ya, ini dalam konteks benar-benar kerja. Entar belum komat. Kalau sudah komat, udah terlambat, nggak usah deh. Kalau sudah terlambat ke masjid misalnya, udah terlambat, nggak usah. Nanti seterusnya. Sholat kan bisa nanti seterusnya. Jadi setan di antara cara setan menggoda kita adalah cara menunda-nunda. Maka hal yang paling benar yang kita lakukan adalah ketika ada peluang melakukan kebaikan besar, kita harus buru-buru. Ya, jangan sampai peluang ini hilang. Ya. Baik. Berikutnya, senantiasa ada di barisan terdepan dalam perjuangan dan seakan tidak rela jika termasuk orang yang tertinggal. Ya. Jadi selalu pioner, ya, selalu berada di depan. Ya. Jadi ada orang ini sekalian yang kerjanya itu ikut-ikutan aja. Maka ada sebuah pepatah Arab mengatakan
al-fadlu lil muftadi walau afdalal muttabi. Keutamaan itu ada pada orang yang memulai, mengkreat, pionir, ya. Walau ahsanan muttabi, walaupun orang yang ikut ini lebih bagus. Maksudnya ya, jadi kreator, ya, penggagas, ya. Misalnya kita tidak bayangkan ada musola kita di Solo kita ini. Saya tidak tahu sejarahnya bagaimana. Tapi orang yang punya ide, memulai, meletakkan batu pertama, menggalang pendanaan, ya, itu jauh lebih mulia, jauh lebih afdal ketimbang orang yang ikut belakangan. Walaupun yang belakangan itu infaknya lebih gede. Ya. Jadi keutamaan kreator, ya, orang yang mencetuskan, ya, maka saya ingin sampaikan, kita jangan khawatir kalau kita mulai sesuatu lalu orang lain ikut-ikutan. Alhamdulillah, jangan ya, kita merasa tersingkir lalu keikutan. Ya. Lalu kita yang mulai tapi kita nggak diangkat ketua, enggak. Nanti bikin lagi. Ya. Tapi jangan asal bikin, gitu ya. Dipelihara supaya tetap langsung, ya. Apapun kegiatan yang kita lakukan, ya. Dia pun soal kita kali juga posisi kesempatan berharusmu digantikan orang lain. Jadi babnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Nah, ciri kebaikan itu sekalian, manakala kebaikan itu, kebaikan adalah atau sesuatu disebut kebaikan manakala dia melahirkan kebaikan. Kalau sesuatu kebaikan, suatu tindakan kita akan baik, tapi ternyata melahirkan hal negatif, maka kita harus curiga, jangan-jangan ini tidak baik. Jadi saat kebaikan itu buahnya kebaikan juga, ya. Jadi sesuatu itu disebut baik kalau dia melahirkan kebaikan. Kalau sesuatu aktivitas itu kita anggap baik, ternyata buntutnya nggak bagus, nah kan berarti itu tidak baik. Ya. Atau kamu tajur atau jadi ketaatan itu kebaikan dia akan melahirkan ketaatan yang lain. Ia bukan perempuan yang cengeng yang mudah lemah menghadapi berbagai situasi. Dalam perang Uhud dia bahkan mendapat ketusukan dan seterusnya. Dalam perang Yamamah juga mengalami hal yang serupa, ya. Perang Yamamah dia mendapatkan 11 tusukan dan lengannya sampai terputus, ya. Jadi risiko dalam hal ini, ya, jadi dihadapi oleh Nusaybah binti Ka'ab. Nah, sebagai penutup kisah ini, bagi kita hari ini dalam perjuangan sekalian dalam aktivitas kita, ya, pasti ada risikonya, ya. Pasti ada risikonya. Sering kita keliru, ya, dan terlalu sering mendengarkan apa kata orang, ya, apa kata orang. Saya mungkin ada cerita, ada yang katakan contohnya ada Luqman, ya. Jadi suatu saat Luqman al-Hakim ini punya seorang anak. Ini ceritanya banyak versi, ya. Saya mengambil satu versi. Suatu saat anaknya ini meminta diperlihatkan kepadanya kehidupan dunia, ya. Ada hubungan dengan kisahnya. Lalu Luqman al-Hakim ini segera melakukan perjalanan bersama anaknya, dan mereka pun membawa keledai. Ya. Luqman ingin menunjukkan kepada anaknya beginilah dunia. Ketika mereka melakukan perjalanan seperti Allah, ya, mereka bersama, ya, anaknya naik ke atas keledai ini, sementara Luqman al-Hakim menuntun keledai. Itu sepanjang jalan orang ngomongin, ya, itu anak gak tahu diri, ya. Bapaknya sudah jalan kaki, dirinya naik keledai. Karena nanti kalau omongan itu sekalian Luqman al-Hakim mengubah posisi. Dirinya naik di atas keledai, anaknya nuntun. Sepanjang jalan orang ngomongin juga, itu anak kurang ajarnya, atau bapak yang kurang ajarnya, anaknya suruh nuntun, dia naik di atas keledai. Tidak tahu dengan omongan itu, akhirnya apa? Dua-duanya naik di atas keledai. Sepanjang jalan orang ngomong nih, itu anak sama bapak sama saja, ya, menyiksa binatang, dua-duanya sama juga. Terakhir mereka melakukan apa? Mereka turun, ya, dan sama-sama menurut keledai. Sepanjang jalan orang ngomong, itu orang, kalau bahasa Medan, ya, bahasa Medan, itu orang bengak itu bodoh, gitu, ya. Ada keledai kok naikin, pusing dua-duanya, Bu. Akhirnya apa? Itu keledai diikat lalu ditarik. Ditarik, ya, diikat kaki. Itu tambah yang membunuh orang itu, kan? Itu keledai bagus bisa jalan tadi. Dan itu lagi kehidupan kata Luqman al-Hakim, ya. Apapun yang kita lakukan itu ada risiko yang akan dia membunuh.
Karenanya kita dalam melakukan kebaikan itu harus kuat. Bahkan kita nggak ngapa-ngapain aja, bro, duduk aja gitu kan, ikut pengajian diomongin. Kita duduk aja di rumah, bukan apa itu kalau ini selagi kita tahu bahwa itu kebaikan, ya, dan kemudian mendatangkan manfaat bagi orang, ya, kita harus punya pendirian, gitu ya. Jangan seperti kisah Luqman Hakim, walaupun dia sengaja untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak. Ya, saya sampaikan kita nggak apa-apain, gitu kan, duduk aja disuruh diomongin, gitu ya. Jadi harus jaminan resikonya. Baik. Sekarang ya kisah penutup kita hari ini yang tidak kalah menariknya juga adalah Asma binti Abu Bakar, ya, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Asma ini namanya pendek, ya, Asma, ya. Tapi usianya tidak sependek namanya. Jadi panjang sekali, bahkan sejarah mencatat di antara tokoh sahabat Nabi atau sahabat yang paling panjang usianya itu adalah Asma binti Abu Bakar. Ya. Lebih dari 100 tahun usianya. Sama seperti Anas bin Malik, ya, itu usianya lebih dari 100 tahun. Ya. Sekarang jarang kita menemukan orang yang sampai sebuah itu. Ya. Nah, dia adalah putri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya, yang lahir sekitar 27 tahun sebelum hijrah, karena pada ketika hijrah ke Madinah usianya sekitar 27 tahun. Ya. Berarti dia saudaranya Aisyah, ya, radhiyallahu anha, merupakan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam, ya, sejak kecil, ya, karena ayahnya adalah seorang yang sangat dekat dengan baginda Rasulullah, ya, maka dia masuk Islam. Walaupun ada banyak anak buah yang laki-laki yang juga tidak masuk Islam. Ada namanya kalau nggak salah Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq, yaitu terlambat masuk Islam, sehingga ketika terjadi perang Badar itu apa melawan anak, ya, saudara. Tapi Asma tidak, dia masuk Islam sejak kecil, ya, bersama ayahnya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang menarik dari kisah ini adalah ketika baginda Rasulullah kita dari Makkah ke Madinah dan untuk menghindari kejaran dari orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mengejar Rasul dan kaum muslimin waktu itu, akhirnya baginda Rasulullah bersembunyi di gua, ada namanya Gua Sur. Kita jangan keliru, ya. Kalau Nabi mendapatkan wahyu itu di gua Hira. Ya. Ketika Nabi hijrah, ya, itu ke gua Sur. Saya alhamdulillah sempat berkunjung ke gua Hira sampai ke atas naik. Itu perjalanan jalan kaki itu sekitar 1 jam lebih ke atas, ya, turunnya. Jadi saya manjat naik gunung bukit apa namanya Gua Hira itu, ya. Jadi di atasnya ada Gua Hira, itu pas trik. Saya lihat jam, waktu sempat saya nyampe di atas itu persis jam 11 siang. Kondisi Jazirah Arab yang sangat trik. Saya ngebayangkan begitu Rasulullah waktu itu, ya. Nah, Gua Sur itu lebih lama lagi, konon katanya 4 jam. Makanya saya nggak berani waktu itu naik, ya. Kalau saya tanya ke masyarakat setempat berapa lama naik, kira-kira 1 jam. Saya naik. Begitu ke Gua Sur, tempat Nabi bersembunyi, saya tanya 4 jam. Oh, tak dulu 4 jam, ya. Saya nggak sempat naik, tapi di situ Nabi bersembunyi, ya. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di Gua Sur untuk menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Posisi Gua Sur itu sekalian agak ke bawah. Jadi Mekah, kalau beliau ingin hijrah itu ke atas ke Madinah. Nah, posisi Gua Sur itu justru bagian selatan di bawah. Ini cara atau merupakan strategi taktik Rasul untuk menghindari kejaran kafir Quraisy, karena mereka mengejar pasti ke arah Madinah. Dan beliau justru balik arah. Di sini beliau menetap bersembunyi selama 3 hari. Ya, hari Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, Senin dia melanjutkan perjalanan ke Madinah. Jadi Jumat, Sabtu, Ahad beliau menginap di Batu. Berangkat dari rumahnya itu hari Kamis, ya, bersembunyi ke Gua Sur hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Nah, selama berdiam di Gua Sur 3 hari itu, orang yang menyuplai makanan, memberikan konsumsi kepada beliau adalah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya, usia beliau waktu itu sekitar 27 tahun. Ya, tentu dengan cara diam-diam. Ya, jadi kalau makanan matang, ya,
Jadi dia menggunakan dua ikat pinggang. Karenanya dalam sejarah Asma binti Abu Bakar ini dikenal dengan Zatu Nitatain, orang yang memiliki dua ikat pinggang. Ya, ikat pinggang sendiri ya, dirobek sama dia untuk mengikatnya, ya, mengikatkan makanan yang ada di pinggangnya. Dikenal dengan Zatu Nitatain, orang yang memiliki dua ikat pinggang. Ya. Lalu dia kemudian melanjutkan perjalanan beberapa saat kemudian. Nah, yang menarik adalah ketika ayahnya akan hijrah, Abu Bakar Siddiq akan hijrah. Abu Bakar Siddiq ini masih memiliki seorang ayah, Abu Quhafa namanya, yang sudah sangat tua tapi buta. Ya. Sebenarnya dia mengizinkan Abu Bakar Siddiq hijrah kemana saja, tapi dengan syarat dia meninggalkan harta. Abu Bakar Siddiq ini adalah seorang tokoh yang sangat dermawan, sangat dermawan luar biasa, sehingga seluruh uangnya ya, itu dipersembahkan untuk Islam dan dibawa hijrah. Nah, Asma binti Abu Bakar mengambil kerikil, kemudian diletakkan di rumahnya, lalu dibungkus dengan semacam kain begitulah. Tangan kanan kakeknya diletakkan di situ. Kakeknya menyerai pada uang. Jadi menyiasati ya, dan akhirnya mereka diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Ya. Jadi kakeknya menyerai uang, yang itu dilakukan agar mereka diizinkan hijrah dan oleh kakek mereka. Ya. Ia menikah dengan Zubair bin Awam. Ini seorang sahabat Rasul sangat terkenal, termasuk di antara orang yang dijamin masuk surga. 10 sahabat dijamin masuk surga. Ya. Namanya Zubair bin Awam. Belakangan mereka dikaruniai seorang anak namanya Abdullah bin Zubair. Inilah ya, laki-laki atau putra yang pertama kali lahir di Madinah ketika Nabi. Ya, adalah anaknya, namanya Abdullah bin Zubair. Jadi bayi laki-laki yang pertama kali lahir di Madinah setelah Nabi hijrah adalah Abdullah bin Zubair, anak dari Zubair bin Awam. Kita ingat kisahnya ketika dia melahirkan anaknya Abdullah, ya, lalu dibawa kepada baginda Rasul SAW. Lalu baginda Rasul melakukan dengan teknik. Ya, jadi diambil makanan dikunyah oleh Rasul sampai empuk, ya, lalu diberikan kepada anaknya ini. Diberikan kepada Abdullah bin Zubair, anak dari Asma binti Abu Bakar. Sejarah kemudian mencatat anak ini menjadi seorang pejuang dalam Islam yang luar biasa hebat dan bertahan hidup lama sampai pada era kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Ya. Setelah Muawiyah bin Yazid, kalau ibu sekalian baca buku yang judulnya Tarikhul Khulafa, maka Imam As-Suyuti memasukkan Abdullah bin Zubair ini, anak Asma binti Abu Bakar ini, sebagai salah seorang khalifah. Ya. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan, sebelum diambil alih lagi oleh Yazid bin Abu Sufyan. Jadi waktu itu sempat ada dua khalifah. Ketika Muawiyah wafat, ya, tanah Hijaz itu membaiat Abdullah bin Zubair, anaknya Asma ini. Sementara di Damaskus, ya, kaum muslimin membaiat Yazid bin Muawiyah, anaknya Muawiyah. Jadi sempat ada dua. Terjadilah peperangan. Ya, Yazid gubernurnya, panglima perangnya Hajjaj bin Yusuf yang sangat ganas dan beringas, dan dia pun mengalahkan Abdullah bin Zubair. Sehingga Abdullah bin Zubair meninggal dunia. Jenazahnya sempat digantung beberapa hari, ya, anaknya ini Asma binti Abu Bakar ini, dan untuk saat pertama kali telah maka Ka'bah itu sempat hancur, ya, karena peperangan antar kaum muslimin pada daerah Yazid bin Muawiyah. Nah, yang menarik sebenarnya ketika peperangan itu terjadi, anaknya Abdullah bin Zubair, ya, yang menjadi panglima perang dan menjadi khalifah waktu itu, minta izin kepada ibunya, ya, minta pendapat. Ibunya sudah sangat tua waktu itu, ya. Apa yang harus dilakukan? Apakah sebaiknya menyerah atau seperti apa? Maka Asma binti Yazid mengeluarkan sebuah statement, mengeluarkan sebuah kalimat yang hari ini sangat dicatat oleh sejarah, ya, dan ini menjadi inspirasi banyak orang. Ungkapannya adalah, ya, ish kariman au syahid, ya, hiduplah mulia atau mati syahid. Dia ingin mengatakan bahwa kalau dia menyerahkan diri kepada musuhnya waktu itu, berarti hidupnya tidak mulia, ya kan? Tidak mulia, ya. Lebih baik ya mati syahid. Maka anak yang menuruti saat ibunya, dia tidak menyerah dan kemudian terbunuh dalam perang tersebut, ya, daerah Yazid bin Muawiyah. Ya. Sementara ibunya masih terus bertahan hidup sampai beberapa tahun kemudian. Asma, ya, ini dikenal sangat dermawan seperti ayahnya. Ya. Cuma sedikit kedermawanan Asma sedikit berbeda dengan kedermawanan Aisyah.
ingin dermawan seperti Aisyah, dua-duanya boleh. Cuma hati-hati. Ya, karena setan itu gampang menggelincirkan, menggoda manusia. Ya. Nah kalau Aisyah, ya, kalau dia dapat uang dikumpulin semua dulu, setelah dapat baru diinfak banyak. Kalau Asma enggak, berapa punya ada dalam yang dimilikinya itu diinfak. Poinnya hari ini, ibu-ibu mau infak sekali banyak atau ya, sedikit-sedikit. Itu dua-duanya bagus, jadi sah-sah saja. Ya. Jadi ada orang infak sebulan saya 50 ribu, tapi ada orang infak setahun misalnya 20 juta. Ya. Itulah bedanya antara Asma binti Abu Bakar dengan Aisyah binti Abu Bakar, adik kakak, sama-sama dermawan, ya, sama-sama putri seorang dermawan. Abu Bakar sedikit, tapi metode infak mereka beda. Ya, kalau Asma itu cenderung apa yang dimiliki diinfakkan, tapi kalau Aisyah enggak, dikumpulin dulu, setelah banyak baru kemudian infak. Ya, itu di dua-duanya dibolehkan. Ia juga ikutkan ya Pak Yarmuk bersama suaminya Zubair bin Awam. Pak Yarmuk ini adalah saya sudah ceritakan tadi ya, antara kaum muslimin melawan pasukan Romawi. Kemudian karena sudah sangat tua ya, dia sempat di masa Umar bin Khattab, Asma ini sempat mendapatkan tunjangan bukti. Jadi di masa Umar, dan ini kesuksesan Umar yang luar biasanya. Ada beberapa orang yang sudah pensiun begitu lagi negara kaum sekarang ya, itu mendapatkan tunjangan bukti dari negara. Ya, sekarang mungkin di Australia juga mungkin saya dengar ada ya. Kalau di Indonesia saya pastikan tidak ada ya. Kalau di Indonesia pastikan tidak ada. Yang ada adalah BLSM ya. Atau sebelumnya apa itu BLT, bantuan langsung tunai, yang sangat-sangat tidak efektif gitu ya, sangat tidak tepat sasaran. Nah, di masa Umar kan, ya, jadi orang-orang yang sudah tua jempol, mungkin sudah sekilas ya. Ini mungkin detailnya saya akan sampaikan ketika membahas tentang zakat, ya. Tapi saya ingin sampaikan dalam forum ini juga. Di antara mutakhir zakat yang berhak mendapatkan zakat itu sekalian, ini saya ingin mengajak kita mengubah paradigma berpikir kita untuk konteks Indonesia ya. Dan orang yang berhak mendapatkan zakat di antara 8 asnaf itu ada 2, fakir dan miskin. Oke ya, ada fakir ada miskin. Nah dalam istilah kita bahasa Indonesia itu sering disamakan, fakir miskin sama. Padahal dalam kajian-kajian fikih atau dalam pembahasan kajian zakat, ya, ini dibedakan. Ya, kalau fakir itu, ya, kalau fakir itu orang yang tidak bisa bekerja dan karenanya dia tidak mendapatkan penghasilan untuk hidup dirinya, itu sebenarnya fakir. Seperti nenek tua, jompo, tidak punya saudara, atau anak yatim piatu, orang tuanya tidak mewariskan harta, anak terlantar. Nah ini disebut dengan orang-orang yang fakir. Orang yang fakir. Ada miskin adalah orang-orang yang ya, memiliki kemampuan bekerja dan berpenghasilan, tapi penghasilannya tidak cukup. Ini disebut dengan miskin. Dalam Islam atau dalam pembagian zakat, ya, mestinya mereka ini dibedakan. Kalau orang fakir seperti nenek tua, jompo, yatim piatu yang miskin tadi, yang tidak memiliki apa-apa, mereka ini diberikan santunan rutin, tetapi tidak banyak. Ya, tetapi tidak banyak, tapi rutin. Mengapa tidak banyak? Ya kalau kebanyakan susah ya. Pak boros gitu ya, rutin. Saya nenek tua, jompo, diberikan santunan 500.000 ya, sesuai dengan ya. Atau yang impian tadi diberikan. Berbeda dengan orang miskin enggak. Orang miskin itu dapat diberikan banyak tapi tidak rutin, agar bisa menjadi modal usahanya. Diharapkan hari ini dia menerima zakat, tahun depan dia sudah berzakat. Nah di negara kita kadang itu dilakukan sama antara orang fakir dan orang miskin. Akhirnya orang-orang miskin tadi menjadi orang-orang yang malas bekerja karena pendapatan terus, walaupun sedikit. Nah Umar berkata sekali, orang-orang seperti Asma binti Abu Bakar ini adalah orang-orang fakir yang selalu bisa mendapatkan, yang hidup hingga kemudian terjadi kemudian dan misalnya di atas. Baik, kalau kita sudah habis, singkat saja hikmah dari kisah ini. Pertama, perannya sangat besar saat Nabi hijrah. Ya, jadi kita berulang ya sebelum saya menjelaskan bagaimana
para sahabat memberikan peran yang sangat luar biasa. Yang kedua, seorang wanita yang sangat cerdas, ya, sangat cerdas. Yang menarik juga adalah meskipun usianya sudah tua, ia tidak pikun, ya, ia tidak pikun, ya. Saya pernah membaca di antara resep anti pikun itu sekalian adalah selalu aktif. Jadi aktivitas kita itu bisa mengurangi pikunan. Justru kalau banyak nganggur itu sering pikun. Ya, ibarat mesin kalau nggak pakai kepala, tidak otak itu juga begitu, gitu ya. Makanya banyak yang saya itu para pensiunan itu. Ya, hari ini mereka pensiun, besoknya sembuh. Ya kan? Karena nggak kerja lagi. Nah, makanya kita jangan salah cita-cita. Mungkin yang tidak PNS atau tidak kerja mungkin tidak terhenti, gitu ya. Karena pensiun ya kerja terus. Saya dalam sebuah acara ya pernah lakukan pertanyaan begini. Apakah yang akan Anda lakukan kalau pensiun nanti? Ini saya akan sampaikan nanti Sabtu besok di acara wafat, ya. Apa yang akan Anda lakukan kalau pensiun nanti? Nanti ditanya aja ke Bapak, ya. Jawabannya itu rata-rata, saya akan pulang kampung, beli rumah di tengah sawah, ya. Saya akan hidup nyaman di situ. Subuh saya bangun, kopi, jogging, ngecek orang, tidur siang, subuh tidur siang lagi, asal bangun, subuh, terus begitu. Bayangkan Bu, kalau dia pensiun usia 55 tahun, Allah memberikan karunia kepadanya 70 tahun, berapa lama dia nganggur seperti itu, tidak produktif. 15 tahun Bu. Ya kan, enggak produktif. Kerjanya apa? Ya, baca koran, kopi, tidur siang, terus begitu. Jadi kita salah cita-cita, kan? Beli rumah di kampung, di tengah sawah. Ya, mengapa kita tidak membuat cita-cita yang lebih besar? Saya akan bikin yayasan besar yang akan memberikan santunan kepada sekian puluh. Kenapa tidak? Kan? Terus aktif. Saya akan mengajar apa yang saya bisa. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Dan Asma binti Abu Bakar ya, mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang seorang penyair dan periwayat hadis, banyak sekali hadis yang diberikan oleh beliau. Seorang yang sangat dermawan, ya, seperti ayatnya, dia pernah yang membebaskan seluruh budak, ya, tanpa berpikir. Persis seperti bapaknya, ya, seperti bapaknya. Ayah ini pernah menginfakkan seluruh hartanya. Saya tidak kebayang dan saya sampai hari ini belum sanggup melakukan hal itu. Menginfakkan seluruh harta yang kita miliki, bayangin. Ya. Ayahnya Abu Bakar Siddiq dalam perang Tabuk itu ketika ditanya oleh Rasulullah, ya, maka tarat dari ahli apa yang kau tinggalkan untuk keluarga? Kata Abu Bakar Siddiq, taratku saya meninggalkan kepada mereka itu Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasulnya tidak ada uang yang lain. Semua diinfak. Ya, dan ini karakter ini diwarisi oleh Asma binti Abu Bakar. Ya. Walaupun demikiannya dalam pengadaan para sahabat Rasulullah dan para sahabatnya, kita jangan juga tekstual, ya. Jangan mulai dari sini seluruh harta kita diinfakkan, ya. Besok kita makan di minggu. Ya. Artinya harus dilihat realita. Ya. Contoh mereka itu harus dilihat kemampuan kita masing-masing. Sifat dermawan ini tidak akan bisa dilepas dengan kata ayahnya Bapak itu seorang yang sangat dermawan. Jadi itu dari Rasulullah yang di studio sudah masuk kajian 11:40 menit. Kita ada waktu 20 menit sebelum saya dijemput untuk khutbah Jumat di Konjen, ya. Laksanakan Jumat di sini. Kita saya waktu sekitar 20 menit. Kalau ada yang ditanyakan terkait dengan tema kita pada kesempatan ini, bisa. Bagaimana proses metode penyusunannya gitu? Seperti kan wahid kan diturunkan juga tidak berbeda lagi yang seperti saat ini kita baca itu seperti apa?
kita ini sudah diturunkan 2 kali. Pertama, terus akan wahidah, sekali turun, 30 juz. Itu di Sidratil Muntaha, Lauhul Mahfuz, di sisi Allah Subhanahu wa taala, ila sama itunya, ke langit dunia. Jangan tanya ke saya mana sama dunia itu ya. Langit dunia itu mana? Karena dokter Islamic saya hari ini orang masih dapat mana yang mana? Yang langit itu mana gitu ya? Yang di atas kita awal. Mana langit itu masih dicarikan definisinya gitu ya. Kesan langit dunia turun juga terus. Nah, bila sama dunia dari langit dunia turun kepada Rasul itu ya secara bertahap, dicicil, dikredit selama 23 tahun. Ya, sedikit. Pertama turun misalnya ya kalau di sejarah di Al-Tifal 5 ayat. Al-Mudah turun selama 23 tahun akhirnya turun. Nah, bagaimana penyusunan ayat, urutan surat yang tidak turun secara bersamaan tersebut? Ini bersifat tauqifi. Artinya apa? Sesuai persis dengan petunjuk Rasul. Rasul yang arahin. Ya, begitu turun ayat, kata ini ayat ini lanjutkan turun. Apa namanya? Lanjutkan ayat sebelumnya atau di sini. Turun lagi ini lanjutan yang kemarin. Ini insuk di tengah. Insuknya. Makanya di pusat ini tidak ada perbedaan. Ya. Al-Baqarah dulu apa? Misalnya Al-Imran dulu ada. Seragam. Mengapa? Karena itu Rasul. Ya. Misalnya itu urutan surat, apalagi urutan ayat itu nggak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, satu pun tidak ada. Kenapa? Karena semuanya berdasarkan Rasul. Makanya ketika mereka musuh itu berdasarkan hafalan ribuan hafalan yang nggak mungkin salah. Kalau belum itu orang mungkin salah ini ribuan. Ini sahabat yang hafal dikumpulkan, diwakili beberapa orang. Kalau ada salah satu salah ayat ini pasti dikoreksi oleh orang yang lain. Karena mereka baca setiap kali sholat di waktu. Jadi betul terjadi. Ya. Nah, jadi disusun berdasarkan hafalan dan catatan masing-masing para sahabat. Ya. Jadi urutan ini bukan Utsman yang urutkan, tapi berdasarkan petunjuk dari Rasul dan kemudian hafalan-hafalan para sahabat radhiyallahu anhum. Gitu ya. Lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, Ustaz. Saya tadi tertarik waktu ada bahasan tentang berinfak ya, bahwa berinfak itu bisa 2 cara, bisa dikumpulkan dulu sampai banyak terus dikeluarkan, atau berapapun yang kita punya mau diinfakkan juga bisa. Saya jadi bertanya, tadi contohnya Aisyah ya, dia mengumpulkan uangnya bagaimana sih caranya, dia apa dia bekerja lalu dapat penghasilan, terus contoh-contohnya mungkin kalau ada dari sahabat yang lain atau istri Rasul, ada penghasilannya dari mana? Karena yang mungkin terkait dengan kehidupan saya pribadi yang mungkin ke depannya akan tidak berpenghasilan gitu, karena harus ikut suami tugas dan lain sebagainya. Nah, saya berpikir lalu saya mau berinfak bagaimana caranya kalau saya sudah ada penghasilan? Apakah saya mengandalkan nafkah dari suami, terus saya harus berhemat supaya saya tetap bisa menyisihkan cukup untuk diri saya dan untuk berinfak pahala akhirat gitu ya. Kemudian bagaimana juga dengan keinginan istri menyenangkan orang tua, karena saya disekolahkan gitu ya, orang tua pasti bangga kalau anaknya punya penghasilan, sekali-sekali tidak kirim uang, mungkin datang buat beliin martabak gitu kan, ibu ayah pasti senang gitu kan. Pikir sih yang sederhana aja. Terima kasih teman-teman. Pertanyaan bagus sekali ya. Terus kalian rahmatullah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak terbatas. Jadi uang 1000 itu ya, itu bisa menghasilkan puluhan pahala gitu kan. Puluhan pahala. Nah, kita kembali ke Asma dulu ya, sebelum ke dalam konteks hari ini. Jadi para sahabat waktu itu memang ya, sebagian besar dari mereka memang tidak berpenghasilan, ya, kecuali beberapa orang seperti Khadijah. Ya. Sebagian dari mereka kecuali yang ikut perang, kalau ikut perang itu ikut berpenghasilan juga dari harta rampasan perang, itu kan dibagi per personal. Jadi mendapatkan jatah rampasan perang per personal, ya, bukan per keluarga. Ya. Berapanya ikut maka dapat. Kalau tidak maka tidak. Pertanyaan kritisnya
Dari mana mereka berinfak? Jadi dalam Islamnya seorang suami itu berkewajiban, saya garis bawahi, berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Itu wajib. Makanya dan sebaliknya seorang istri ketika dia dapat uang, tidak ada hak bagi suami untuk dapat uang dari istri. Jadi kasarnya itu uang suami itu di dalamnya itu ada uang istri. Tapi uang istri di dalam uang istri itu tidak ada uang suami. Catat itu ya. Jadi harta suami yang dia dapat penghasilan, nah di dalam harta suami itu ada hak istri yang harus ditukar. Bahkan kalau dia kurang bisa tukar. Tapi jangan keterlaluan, ya lihat kondisi suami juga. Nanti kalau suaminya pelit, ya, ada Hindu binti Utbah di masa Rasulullah, suaminya Abu Sufyan dan Harb. Hindu binti pernah protes kepada Rasul. Jadi sebelum hari ini ada banyak wanita yang protes bahwa dia kurang uang belanja dari suaminya. Itu jauh sebelumnya di dulu sudah ada, gitu, ya. Hindu ini menghadap kepada Rasul mengatakan, ya Rasulullah, suami saya Abu Sufyan ini seorang laki-laki yang pelit. Jadi ngasih uang belanja ini, harganya begitu. Nasihat Rasul apa? Ambil olehmu secukupnya. Dan itu tidak terbilang mencuri, ya, tidak terbilang mencuri. Poin saya tidak ingin mengajari ibu mencuri hari ini, ya, bukan. Ya, nanti pulang diambil oleh bapaknya bukan, ya. Poinnya adalah saya sampaikan di dalam harta suami itu ada hak, dan itu hak. Maka dalam Islam, ketika seorang ayah meninggal dunia, yang anak laki-laki itu mendapatkan jatah waris dua kali lipat dibanding dengan anak perempuan berapa? Karena dia harus membiayai saudara-saudara perempuan. Ketika menikah tidak membiayai keluarganya, kalau perempuan tidak. Bahkan dia mendapatkan mahar. Ya, itu mengapa jatah laki-laki, jatah anak laki-laki lebih besar dibanding anak perempuan. Ya. Nah, karena itu harta yang sudah diberikan oleh suami kepada istri itu menjadi hak utuh 100% istri. Dan dia berwenang, ya, untuk mendistribusikannya dengan cara adil dan proporsional. Kepada siapa? Kepada anaknya, kepada ponakannya, kepada siapa? Dengan cara adil dan proporsional. Artinya jangan dia pakai uang belanjanya kemudian atau kemudian jatah makannya tidak ada lagi. Ini butuh komunikasi dengan suaminya, kan? Makanya, tapi poinnya itu dia berwenang, kan, untuk mendistribusikan, ya. Sebagai sharing pengalaman pribadinya, saya sampaikan kepada istri, uang yang saya berikan itu dia bisa ngasih ke ibunya, kan? Sah-sah saja, karena itu sudah menjadi milik kita. Ya, walaupun bagus nanti laporan ke suaminya, bukan dalam konteks apa, gitu, kan? Bahwa supaya suaminya tahu bahwa misalnya bulan ini berkurang 200.000 dikasihkan ke ortuanya. Kalau ada lebih nanti ditambah, kan? Saya selama ini lakukan begitu. Makanya sampai hari ini saya tidak membedakan antara mertua dengan orang tua atau istri. Ya, nggak ada mertua orang tua sama. Ya. Tapi bukan berarti juga kalau kita kirim uang ke mertua 200.000 pada saat yang sama harus kirim uang juga ke rumah kita 200.000 kan? Adil kan nggak mesti sama. Kebutuhan orang tua masih beda. Ya, masing-masing berbeda. Dan untuk menyenangkan orang tua kan bukan hanya harus mengirim banyak, yang penting ada. Dan tanda bahwa kita ingat. Tapi yang jelas boleh ya, seorang suami, ya, uang yang diberikan oleh suami istrinya, suaminya tadi itu dia berhak mendistribusikannya dan kemudian mengalokasikan sesuai dengan kebutuhannya dengan cara ya, proporsional, lalu kemudian tidak menzalimi. Jangan kemudian kita juga harus tahu diri, gitu, kan? Kalau memang ada yang lebih, maka itu dibolehkan. Ya. Yang kedua, sangat mungkin ya wanita itu berpenghasilan dan penghasilan yang didapatkan dari usahanya itu tidak harus ya tidak ada hak suami untuk hak istri. Maka dia boleh kalau suatu saat misalnya ibu bekerja freelance misalnya di sini ya, atau yang didapat gaji yang ada itu untuk miliknya. Ya. Dia tidak wajib memberikan kepada suaminya ya, bahkan setelah laporan itu enggak, walaupun untuk menjaga komunikasi perlu, tapi wajibnya enggak. Nah, dari uang ini dia boleh memberikan ibunya, kepada adiknya, atau bahkan kepada keduanya, ibu dari orang tua dari suaminya, bisa saja. Sangat-sangat boleh. Jadi kemudian dapat dikasih kawan. Islam sangat care dengan wanita. Jadi sangat keliru kalau kemudian sebagian mengatakan Islam itu tidak adil terhadap wanita, enggak. Ya. Sangat ya. Dia bahkan dia boleh bekerja dengan cara tidak melanggar rumah tangganya. Ya. Ketika dia
sendiri di rumah. Bedanya dengan hari ini. Ya, makanya berharga ketika kita ingin memberikan orang lain, ya, itu bukan karena dia ibu kita, bukan karena dia ponakan kita, tapi itu bagian dari pahala yang kita dapatkan. Ya, pahala yang kita. Nah, sebagai penutup, poinnya adalah harus ada komunikasinya antara suami istrinya. Saya tidak ingin menyarankan kalau dari sini nanti masih ada komunikasi antara suami dengan istri itu harus ada, ya. Makanya dan komunikasi dan transparansi, ya. Menjadi cacat kalau kemudian dia istrinya ngasih ke orang tuanya, walaupun dan sebabnya nanti suaminya dia juga ya ngasih, tidak digunakan hal-hal seperti itu. Walaupun tidak wajib ngasih tahu, tapi hal transparansi dan kemudian juga yang itu penting, ya. Penting kita ya. Saya dikatakan seperti itu, saya tidak penting karena buktinya saya tahu di meja atau saya bicara dari mana saya ngomong, kan? Walaupun uang saya nyari, ya, hak saya, orang tua saya lakukan secara transparan, ya. Bahkan kami saya beristri untuk melakukannya kepada orang tua juga demikian. Jadi jangan ada jawaban seandainya kita memberikan lebih kepada orang tua kita dan mertua kita lebih kecil karena dia lebih membutuhkan lebih, bukan karena dia orang tua kita, ya. Atau sebaliknya, ya, biasanya dia mertua kita lebih banyak, bisa jadi bukan karena nggak adil, bukan, tapi karena dia butuh lebih banyak daripada wow. Kita cukupkan sekarang gitu. Ya, kita tutup sampai jam 12, ada 5 menit untuk lihat film. Sebenarnya ada beberapa film di sini, tapi nggak tahu bisa pilih nggak yang ada Nusaibah binti Ka'abiyah dan Asma binti Umayyah. Coba diputar. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika.